apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Adangamaru 2018 adalah sebuah film aksi berbahasa Tamil yang diperankan oleh Jayam Raffi sebagai Subas dan Rasikana sebagai Anita. Film ini bercerita tentang polisi Subas yang diam-diam berjuang memberantas kejahatan yang dilakukan atasannya sendiri. पुलिस का दिमाग है मुझ में। मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा। ओह गॉड! गाड़ी चलाओ। अरे आग बुझाओ। बेटा, आग। मेरे बेटे को बचाओ। Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Di awal film terlihat beberapa mahasiswa melakukan demo di depan sebuah toko miras milik Paraman yang berada di dekat kampus mereka. Mereka menuntut agar toko tersebut segera ditutup karena mereka merasa terganggu dengan para pemabuk yang setiap hari mengundang keonaran dan pelecehan seksual. जाके अपनी पढ़ाई कर। सारे लोग भी पैसे लेके काम करेंगे। पुलिस वाले भी पैसे लेके काम। Paraman ternyata teman Kapolsek bernama Inspektur Mutu Karupan. Lalu diperintahkanlah seorang subinspektur kriminal bernama Subas agar bersedia mengatasi para mahasiswa yang berdemo itu. Subas terkenal sebagai polisi yang jujur. Dia sangat paham dengan perasaan mahasiswa yang merasa kesal karena keluhannya selama ini tidak pernah didengar oleh Kapolsek. Jika kali ini Kapolsek tak mau mengindahkan mereka mengancam akan melakukan aksi bakar diri. Oleh karena itu, tanpa pengetahuan atasannya, Subas diam-diam menyuruh mereka segera menghancurkan toko beserta minuman yang ada di dalamnya. Akibat aksi mahasiswa itu, Kapolsek marah karena Subas malah mendukung para mahasiswa untuk menghancurkan toko tersebut. Akhirnya Subas ditugaskan untuk mengamankan toko tersebut bersama dengan rekannya, Ramdas. Lalu tak lama kemudian, para mahasiswa datang untuk mengundang Subas makan bersama mereka di kampus. Sebagai ucapan terima kasih, karena Subas adalah pahlawan mereka. Subas memiliki keluarga yang harmonis. Ada ayah, ibu, kakak, kakak ipar, dan kedua ponakan kembarnya. Mereka terlihat sangat bahagia. Mereka sedang membangun rumah baru dan akan pindah setelah rumahnya selesai dibangun. Subas pun mempunyai tunangan yang sangat cantik bernama Anita, dan mereka akan menikah setelah rumahnya jadi 100%. Suatu hari saat para kepolisian melakukan razia ganjil genap, ada satu mobil putih yang tak mau berhenti. Herannya polisi lain membiarkannya. Subas menghentikan mobil tersebut dengan melempar pagar pembatas. Ternyata mobil itu milik anak menteri yang bernama Ranju. Ranju marah dan merendahkan harga diri Subas. Gaji Subas seumur hidup tak akan bisa membeli mobil mewah ini. Lalu mengancam Subas akan memberinya pelajaran. Chandran melerai mereka dan menyuruh Ranju segera pergi. Chandran bilang ke Subas kalau polisi tak bisa berbuat apa-apa karena mereka berada di partai yang berkuasa. Apalagi Kapolsek selalu melindungi mereka. Mereka tak pernah menghormati kita, sedangkan kita malah wajib menghormati mereka. Tak ada polisi yang bisa bertindak sendiri atau membuatnya marah. Chandran akan memberi Subas nomor Ranju. Thank you. अब तुम घर पर जाओ. Subas yang kesal pun melacak keberadaan Ranju yang sedang menuju ke sebuah klub malam. Subas menghack CCTV dan langsung melancarkan aksinya. Agar Ranju tak mengetahui wajah Subas, Subas menjepit kepala Ranju ke kaca mobil. Lalu memukulnya dan menghancurkan mobil Ranju yang dibangga-banggakan itu. Paginya Chandran mendatangi Subas untuk memberitahu tentang Ranju yang viral setelah dihajar seorang misterius. Chandran tahu itu semua ulah Subas, tapi dia diam saja. Malam selanjutnya, kasus kembali terjadi. Kali ini telah ditemukan mayat wanita bernama Parvati yang diduga bunuh diri dari gedung kosong. Tim forensik memeriksa jasad Parvati. Sedangkan Subas menelusuri TKP dan menyimpulkan bahwa ini adalah kasus pembunuhan. उधर तो सर मुलुन की लोकेशन दिख रही है। ओह अच्छा. Tak lama Kapolsek datang.
Tanpa melakukan penyelidikan, ia menyuruh Chandran membuat laporan resmi bahwa Parvati mati bunuh diri. Subas terkejut dan Chandran lagi-lagi menjelaskan kepada Subas bahwa mereka harus mematuhi perintah atasan. Lalu Subas dan Pak Chandran pun mendatangi keluarga Parvati untuk melaporkan kasus Parvati. बताइए क्या हुआ सर 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 बताइए ना सर अपनी Tangis mereka pecah dan Subas tak bisa membiarkan itu. Apalagi keesokan hari, jenazah Parvati tak boleh diambil keluarganya. Itu membuat Subas semakin curiga ada yang menutupi kasus tersebut. Diam-diam Subas meminta teman-teman Parvati memanggil media dan berdemo di depan kantor polisi. इशू को नहीं उठाएंगे तो सॉरी पर पुलिस इस केस को नजरअंदाज कह लीजिए पर हमें पता करना है कि उसकी मौत कैसे हुई। जब तक पुलिस एक्शन नहीं लेगी हम Karena terpojok, akhirnya Pak Kapolsek menugaskan Subas untuk menyelidiki kasus tersebut. Subas pun beraksi. मेरी जिम्मेदारी है Dia mewawancarai semua orang yang dekat dengan Parvati. Lalu dia kembali menelusuri TKP. करते हैं मामूली जो Subas curiga pasti ada kelompok geng pengguna ganja di gedung tersebut yang berkaitan dengan kematian Parvati. Apalagi sudah ada 4 kasus bunuh diri dari gedung yang sama pula. Dulu ada seorang polisi yang menyelidiki kasus ini, tapi senior polisi selalu menutup kasus dengan kasus bunuh diri. Setelah itu dia pun dipindahkan tugasnya. Lalu Subas meminta teman cybercrime bernama Gopi untuk melacak nomor-nomor yang pernah datang ke gedung tersebut. ओके सर Subas juga menemui dokter forensik untuk meminta detail penyelidikan mayat Parvati. Namun dokter tersebut enggan berbicara dan melaporkan kedatangan Subas. हेलो Oleh karena itu, Subas pun dipanggil untuk datang ke kantor polisi. Di sana sedang ada Inspektur Mutu dan GCP Sarangan yang sedang berdiskusi. Setelah Sarangan pergi, Mutu meminta Subas ke ruangannya sambil membawa berkas penyelidikan Parvati. सर Heranya, Mutu memerintahkan Subas segera menghentikan penyelidikan kasus Parvati. Dia akan dipindahkan tugas menangani kasus yang lain. अब जाओ। Keesokan hari, Gopi memberitahu Subas bahwa dia menemukan satu nomor yang aktif 5 kali di gedung tersebut. Nomor tersebut adalah Abhijit. ओह थैंक यू Subas langsung menghubunginya. Abhijit pun menantang Subas untuk datang ke lapangan golf. Tanpa berpikir panjang, Subas pun langsung menemui Abhijit. Di sana Abhijit ditemani ketiga temannya, Bhuvan, Kristi, dan Depak. Mereka mengira Subas meminta uang tutup mulut ke mereka dan mereka dengan bangga memperlihatkan video di Rupaksa Parvati की क्या जरूरत पड़ती बेवकूफ लड़की। dan beberapa korban lainnya. क्या बात है बड़े ध्यान से देख रहे हो Subas yang marah lalu menghajar mereka dan menyeret mereka ke kantor polisi. Untuk dipenjara selama 20 tahun. 76D and 302 Mereka biasa aja, karena bentar lagi juga bakalan bebas. Benar saja, DCP Sarangan datang bersama orang tua anak-anak tersebut. इतने बड़े लोग हैं जानते हो तुम Mereka adalah orang-orang yang sangat berpengaruh di kota tersebut. Subas mencoba untuk menunjukkan bukti video asusila anak mereka, namun berakhir di delete dan anak-anak itu bebas tanpa syarat. Sedangkan jabatan Subas pun ditangguhkan. Subas pulang ke rumah dengan perasaan kecewa. Penderitaannya tidak sampai di situ. Saat dia pulang ke rumah, dia mendapati seluruh keluarganya tewas terbakar dan hanya tersisa satu keponakan saja, yakni Anusha. Subas yang tidak kuat menahan sedih pun jatuh pingsan. Anita datang untuk melihat keadaan Subas. Dan Anusha menceritakan kejadian itu, di mana pada waktu itu segerombolan preman datang dan langsung menghajar ayah, ibu, kakek, dan nenek. क्या कर Setelah itu mereka membakar semua, termasuk saudara kembarnya, tepat di hadapannya.
Keesokan hari, DCP Sarangan mengumumkan ke media bahwa kejadian yang menimpa keluarga Subas murni kebakaran. Lalu Sarangan mengajak Subas ke suatu tempat. Di perjalanan, Subas berkata, "Pak, keluargaku tidak mati dalam kebakaran, seperti yang kau sampaikan pada media. Mereka dibunuh, aku tahu siapa para penjahat itu." Namun Sarangan tak mau menanggapinya. Ternyata Subas diajak ke rumah Abhijit. Di sana sudah ada teman-teman Abhijit dan keluarga para menteri. Mereka melakukan pesta merayakan pemberian mobil baru untuk Sarangan sebagai tanda terima kasih telah menutup kasus tersebut. Sarangan lalu meminta Subas untuk pulang dan membuat surat pernyataan maaf. Sebelum itu, Bhuvan menjelaskan bahwa alasan mereka tidak membunuh Subas karena mereka ingin membuat Subas menderita setelah kehilangan keluarga tercintanya. Secara tidak langsung, mereka terang-terangan mengakui perbuatan keji itu. Keesokan hari, Subas bersama Anusha datang membawa surat untuk DCP Sarangan. सर Ternyata surat tersebut bukan permintaan maaf, melainkan surat pengunduran diri dari kepolisian. Subas berkata, "Musuhku harus merasakan penderitaanku. Mulai sekarang aku akan melakukan pekerjaanku yang tidak bisa aku lakukan dengan pakaian polisi ini. Aku harus melawan dan keempat penjahat itu harus digantung. Aku takkan bunuh mereka. Mereka akan dihukum mati oleh ayah mereka sendiri, yang membawa mereka menjadi penyamun. Kau ragu tentang bagaimana aku akan melakukan ini? Mau kutunjukkan contohnya? Dalam 5 detik kolektor itu akan mencarimu. Dia akan katakan putranya hilang. Kau tak percaya padaku." Dan ternyata benar. Tak sampai 5 detik, ayah Bhuvan datang mencari anaknya. Setelah itu mereka mendapat kiriman video dari Subas yang memberitahu keberadaan Bhuvan. Ternyata Bhuvan berada di dalam mobil di parkiran kantor polisi. Mereka pun berusaha untuk menyelamatkan Bhuvan. Saat ayah Bhuvan mencoba membuka pintu, tiba-tiba api muncul dan membuat Bhuvan terbakar. Saat ayah mencoba untuk memadamkan api, namun alat pemadam tersebut malah menambah besarnya api dan membuat Bhuvan meninggoy tertangga. Lanjut cerita, DCP Sarangan menugaskan beberapa petugas terbaik dari Departemen Kepolisian untuk menangani kasus tentang kematian Bhuvan. Karena Sarangan dan para kolektor telah salah menilai Subas, ternyata Subas bukan polisi biasa. Dia bisa membuat panggilan tak bisa dilacak ke media, menghapus pesan secara otomatis, membuat sinyal buruk, gas etilen dalam pemadam api. Gas silan diisi dengan cara itu akan memicu api saat membuka pintu, seperti kasus pada Bhuvan. Subas telah melakukan banyak kursus kilat seperti teknologi peretas, investigasi dan manajemen intelijen, ilmu forensik, dan dia berpengalaman dalam semua kursus intelektual. Dan yang paling penting, semua telah dilakukan dengan sempurna dengan ketepatan waktu. Mengingat hal itu, Sarangan menyuruh para anak kolektor sementara bersembunyi di suatu tempat. Sementara Sarangan berencana menjebak Subas. Subas juga sudah merencanakan sesuatu. हाय सुभाष हेलो बेटा Dia menitipkan Anusha dan tunangannya kepada temannya yang bernama MD di Bangalore. Dia adalah rekan hacker yang paling dipercaya. Anita yang merasa khawatir meminta kepada Subas untuk tidak balas dendam. Namun Subas menjelaskan bahwa dia hanya ingin menegakkan keadilan. Ketidakadilan telah berdiri kokoh di departemen kepolisiannya. Kalau begitu, tidak akan ada efek jera bagi para penjahat berduit. Asal kamu tahu, mereka juga telah membakar keluargaku dan menutup kasus pembunuhan ini seperti kasus Parvati waktu itu. Mendengar hal itu, Anita berbalik meminta Subas segera membunuh mereka semua. Subas mulai beraksi. Dia pergi ke Chennai dan menggunakan sebuah gedung untuk dijadikan markasnya. Setelah mengetahui bahwa Depak, Abhijit, dan Kristi berada di suatu bar, dia pun berusaha untuk menangkapnya, namun di sana sudah ada para polisi dan pengawal. Subas meminta MD untuk menggunakan kartu kreditnya di kota lain untuk mengelabui musuh. Tak lama para polisi mendapatkan informasi bahwa Subas ada di kota Bangalore. Mereka tertipu dan langsung mengejar Subas. Di kesempatan itu, Subas pun langsung masuk ke bar dan menculik Depak untuk dibawa ke markas. मुझे छोड़ क्या कर रहा है प्लीज 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 Subas mengancam akan membuat tubuh Depak terbelah dua jika dia tidak menyuruh Kristi datang menemuinya. Karena merasa takut, Depak akhirnya menelpon Kristi dan memintanya untuk segera datang ke lokasi yang sudah ditentukan. Namun ayah Kristi mengetahui jebakan Subas.
Dia datang terlebih dahulu ke lokasi bersama pengawal yang dulu disuruh membakar keluarga Subas. Mengetahui kedatangan mereka, Subas langsung menjebak mereka dan menghajar mereka satu persatu. Subas mengikat kelima pengawal di sebuah tong berisi bensin. Subas juga mengikat ayah Kristi, lalu merekam suaranya untuk disambungkan ke telepon. 5 crores. Subas menggunakan telepon untuk menelpon Kristi dan memintanya datang ke lokasi membawa serta uang 5 crore. Karena suara Subas sudah diubah mirip dengan ayah Kristi, And don't inform anybody. Come. Okay, Daddy. Kristi pun bergegas datang ke lokasi. Setelah Kristi datang, Subas langsung memukulnya hingga pingsan dan meletakkannya di bagasi mobil bersama dengan Depak. Kristi! Kristi! Deepak? Kristi! Sebelum pergi, Subas mengirim lokasi tersebut kepada Sarangan. Dia memerintahkan Mutu dan tim ke lokasi menyelamatkan rekannya. Mutu berusaha untuk membebaskan ayah Kristi, tapi tanpa sadar, Mutu menyenggol tali jebakan yang dibuat Subas. Akhirnya tong yang berisi bensin meledak dan menewaskan 5 pengawal Kristi. Lanjut cerita, Sarangan dan tim mulai bertindak cepat dalam pengejaran Subas. Akhirnya Sarangan berhasil menemukan Subas yang berada di bandara menuju ke Chennai. Sarangan langsung memerintahkan Mutu menangkap Subas secara tidak resmi. Mutu langsung menuju ke bandara. Setelah melihat Subas, diam-diam Mutu menodongkan pistol kepada Subas. Menyadari ada CCTV, Subas langsung menembakkan pistol ke arah bawah untuk memancing keributan. Sehingga penangkapan Subas diketahui dan media ramai membicarakan hal itu. Media pun menyudutkan kepolisian karena menangkap Subas tanpa bukti kriminal. DCP Sarangan dan Inspektur Mutu mulai menginterogasi Subas. Mereka meminta Subas untuk mengatakan di mana keberadaan Kristi dan Depak. Mutu mengatakan bahwa Subas telah membakar 5 pengawal dan menculik Kristi dan Depak di waktu bersamaan. Dengan santai Subas menjawab, emangnya ada buktinya? Ayah Depak dan ayah Kristi juga masuk ke ruang interogasi untuk menanyakan keberadaan anaknya. Subas akan memberitahu mereka, asal mereka mematikan CCTV di ruangan tersebut. Sebelum memberitahu keberadaan Depak dan Kristi, Subas meminta Sarangan mengumumkan di depan media bahwa kematian Dufan yang ia lakukan adalah murni kebakaran, persis seperti yang dikatakan saat keluarga Subas meninggal karena dianggap kebakaran. Sarangan merasa keberatan karena dia takut akan dipermalukan oleh media. Namun ayah Kristi dan Depak mendesak Sarangan untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Subas demi keselamatan putranya. Dengan berat hati, Sarangan melakukan hal tersebut. Di depan media, Sarangan mengumumkan bahwa kematian Dufan murni karena kebakaran. Di saat bersamaan, pengacara Subas datang dan langsung mempertanyakan alasan penangkapan Subas. Karena Subas ditangkap tanpa bukti dan surat penangkapan. Sarangan tidak bisa menjawab, dia hanya menjelaskan bahwa dia mencurigai Subas menculik 2 orang. Dia akan disidang besok hari. Setelah menyaksikan hal itu, Subas memberitahu keberadaan Kristi. Dengan arahan Subas, Francis, ayah Kristi, menelpon anaknya. Ternyata dia berada di sebuah mobil tua dekat bandara. Hello. Kristi? Kristi diperintahkan untuk keluar dari mobil dengan tas merah menuju bandara. हाँ डैड उसे उठा लो। ठीक है गोपित Sesampainya Kristi di bandara, Subas hendak menyuruhnya memberikan tas itu ke Anita, tapi Francis malah berhenti mengikuti arahan Subas karena dia merasa putranya sudah aman dikelilingi banyak polisi. Tapi tak lama kemudian, di dalam tas merah terdengar suara seperti bom yang mau meledak. Kristi memeriksa dan melihat ada sebuah pistol. Saat Kristi mengambil pistol tersebut, tiba-tiba pistol itu menembak secara otomatis. Sebagai langkah defensif, dia ditembak mati oleh para tentara penjaga di sana, membuat ayah Kristi sangat sedih dan pingsan. Keesokan hari, sidang perkara Subas dimulai, di mana Subas telah dituduh menangkap 4 orang dan mengancam akan membunuhnya. Jaksa penuntut meminta kepada hakim untuk memberikan waktu selama seminggu untuk menginterogasinya. Namun pengacara Subas membela dengan membawa bukti bahwa saat Subas berada di kantor polisi, salah seorang dari 4 orang yang dicari ditangkap di bandara dengan senjata. Sedangkan 3 orang lain saat meninggal, Subas sedang perjalanan dari Bangalore ke Chennai. Jadi jelas pelakunya bukan Subas.
Mendengar itu, hakim pun hanya memberi pihak polisi 1 hari untuk menginterogasinya. Lanjut cerita, Subas akhirnya memberitahu keberadaan Depak dengan cara menyuruh temannya, MD, mengirimkan tautan game pada seluruh pengguna HP di masyarakat. Terlihat Depak dikunci di sebuah ruangan kaca tertutup, di mana semua orang diperintahkan untuk bermain game. Di dalam game terdapat video pengakuan Depak dan kawan-kawan yang telah mendiru paksa dan membunuh banyak gadis. Tak lama, tautan tersebar dan masyarakat mulai memainkan game tersebut. Semakin banyak yang memainkan game tersebut, semakin cepat Depak akan terbunuh dengan sistem yang menjebol saluran gas beracun. DCP Sarangan menyewa tim peretas ilegal untuk mengetahui keberadaan Depak. What happened? लिंक्स बार-बार डिस्कनेक्ट हो रही है। Tak hanya itu, dia juga menghadirkan Anita di ruang interogasi, membuat Anita harus memberitahu keberadaan Depak. नहीं अनीता मेरी बात सुनो अनीता रुको Anita sangat pintar, dia justru mengurung Mutu dekat dengan penyekapan Depak. ए दीपक ए Sementara itu, Subas memberi ancaman kepada Sarangan jika dalam 10 menit dia tidak pulang ke rumah, dia tidak akan bisa bertemu lagi dengan anak perempuannya. Subas bilang, putrimu sangat berharga untukmu kan? Tapi wanita lain omong kosong untukmu. Kini kau akan merasakan hal yang sama denganku. Sarangan yang khawatir langsung pulang ke rumah. Ternyata putrinya baik-baik saja, tapi dia sedang memainkan game tersebut. Sarangan yang marah langsung melempar laptop putrinya. Putrinya balik marah dan berkata, "Ayah, jika aku berada di video, bukan gadis itu, apakah akan merusak laptop juga?" Sarangan hanya bisa terdiam. Di sisi lain, ayah Depak berhasil menemukan keberadaan Depak. गिव मी द बिल्डिंग एड्रेस नंबर 11 नियर सिटी मॉल। दीपक Dia langsung berusaha untuk menyelamatkannya dengan memukul kotak kaca dengan kapak yang sudah tersedia. Akhirnya semua gas mengalir ke kaca dan Depak pun meninggoy. Hanya tersisa Abhijit. Para kolektor merasa kecewa dengan Sarangan. Dia pun memerintahkan Sarangan untuk mengeluarkan Subas karena mereka akan menembak mati Subas tepat di depan kantor polisi. Namun Sarangan sudah berbalik. Dia tidak mau menuruti perintah para kolektor jahat itu lagi. Lanjut cerita, Subas akhirnya dibebaskan. ये कोर्ट का वक्त बर्बाद मत कीजिए। DCP Sarangan secara tidak langsung memberitahu Subas bahwa para kolektor, Abhijit dan para pengawal sudah bersiap menyambutnya. Namun Subas terlihat santai. Karena dia memiliki bukti video asusila yang telah dilakukan oleh Abhijit dan kawan-kawannya. Dia sudah menjadwal upload otomatis ke sosial media. Sanjay, ayah Abhijit, ketakutan. Dia yang khawatir reputasinya akan hancur, memutuskan untuk menuruti perkataan Subas. Akhirnya Subas membawa Sanjay dan Abhijit ke markasnya. Juga dalam hitungan mundur, Subas telah merilis video ke media sosial. Karena Sanjay berusaha untuk menembaknya, Subas pun menghajarnya dan membawa pergi Abhijit. Subas menggantung Abhijit. डैड मुझे बचाओ डैड Lalu memberikan Sanjay 2 pilihan. Sanjay memegang tali untuk menyelamatkan putranya atau memilih laptopnya yang bisa menyelamatkan reputasinya. Namun, Sanjay yang haus kekuasaan memutuskan untuk menyelamatkan reputasinya saja, melepaskan tali dan Abhijit pun meninggoy. अभिजीत उठ बेटा Beberapa bulan kemudian, जो 4 लोग आरोपी थे, Subas akhirnya diangkat menjadi DCP baru. Subas terkenal sebagai polisi yang jujur, tegas, dan selalu menghukum yang salah dengan caranya sendiri. Dan film ini pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.